Alhamdulillahil mursidil li ta'atih wal musdiril an ma'syiyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iktirafam bi nubuwwatih. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Mudah-mudahan suaranya bisa didengar dari Sumatera Barat, Pekanbaru, Indonesia pada umumnya, Bandung, dan juga Aceh di ruang Zoom yang kita hormati. Tapi sebelum dilanjutkan, kita minta seluruh anggota Zoom, termasuk Pak Nazirman dan Umi, mohon semuanya tersenyum untuk semua peserta dengan senyum yang Qur'ani. Ya, silahkan senyum. Supaya kelihatan kita tuh bahagia. Karena nggak mungkin orang yang bahagia itu kemudian mukanya cemberut gitu ya. Itu nggak bahagia. Karena ekspresi itu menunjukkan hati. Nggak mungkin orang yang gelisah itu kok senyum gitu ya. Mudah-mudahan nanti dengan diberi kajian pada malam hari ini, kita terbahagiakan dengan keluarga Al-Quran. Bapak Nazirman sebagai dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada Prodi Bimbingan dan Penyuluhan atau Bimbingan dan Konseling Islam UIN Imam Bonjol Padang, seluruh mahasiswa yang bergabung baik kajian BKI atau secara umum di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang hadir, bagian ada yang kita lihat, dan juga dari seluruh yang di luar Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang pada malam hari ini ikut dalam kajian spiritualisasi Al-Quran. Al-Quran dan sifat, Al-Quran dan penyembuh bagi kehidupan. Dan karena itu kami menyambut baik kegiatan Abi Nazirman yang hari ini mendatangkan narasumber nasional, yaitu Umi Dewi Irma Juniarti. Kalau nggak salah itu namanya yang diberikan oleh Bapak Sekjur BKI. Selamat datang untuk di Zoom ini, dan kita akan menyimak kajian-kajian Al-Quran dan spirit atau semangat berdasarkan Al-Quran. Kalau saya sempatnya baca Al-Quran itu setiap hari tapi tidak banyak, karena kesibukan paling enggak setelah sholat maghrib dan isya atau subuh. Karena zuhur dan asar itu di kantor, kadang-kadang pas baca orang datang. Jadi tidak setiap saat saya baca Quran. Tapi ada dampaknya menghadapi problem-problem kampus, insya Allah bisa kita hadapi. Karena Al-Quran menjawabnya dengan penuh kesahduan bahwa semua kehidupan ini ada jawabannya dalam Al-Quran ketika kita membacanya. Walaupun tidak hari itu juga, tapi pas lembaran-lembaran berikutnya, Al-Quran menjawabnya yang telah disediakan oleh Sang Pencipta. Al-Quran merupakan karya jurnalis Tuhan atau Allah yang Maha Agung, yang tentunya semangat untuk kita membacanya. Demikianlah atas nama pimpinan Fakultas Dakwah UIN Imam Bonjol Padang. Selamat untuk mengikuti webinar Al-Quran secara nasional. Kita sekali ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Ustazah Umi Dewi Irma Juniarti, dan pemandu kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Al-Mukarram wal Muhtaram Haji Nazirman MA, insya Allah sebentar lagi, karena sudah ikut gabung dalam kaitannya dengan sertifikasi manasik haji. Selamat pimpinan, saya mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti. Dan seandainya nanti ada beberapa hal teknis, mohon dimaklumi, mungkin ada baterai HP-nya habis, dicas dulu, atau mungkin tahu-tahu keluar sendiri karena sinyal, mohon kita maklumi dan selamat mengikuti. Lagi dari Padang, Sumatera Barat, Tanah Minang, selamat mengikuti acara kita dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan, Bapak Dr. Haji Waqidul Qahar MAG Putra Jetis yang telah berhasil menaklukkan Padang sebagai wilayah
kehidupan beliau, dan beliau adalah sebagai dekan Fakultas Dakwah UIN Imam Bonjol Padang. Jadi hebat-hebat juga orang Jawa ini ya, bisa menyatu dengan orang Minang. Baik, sekarang kita akan berbincang-bincang ringan dengan Dewi Irma Juniarti, yang beliau sering dipanggil Umi ya. Kalau di YouTuber itu, di YouTube channel beliau itu ada Umi Dewi ya. Nanti dikunjungi Umi Dewi di YouTube-nya. Nanti pesan-pesan dari beliau tentu akan banyak ya. Kita perkenalkan sekilas tentang beliau ini. Nanti mohon tentunya kita berharap beliau yang lebih banyak tahu dan bisa memperkenalkan diri. Setidak-tidaknya setahu saya yang beliau beritahu gini, pertama itu beliau putri Minang sebetulnya, ya kan, putri Minang tapi bergabung dengan Jawa begitu. Jadi Minang Jawa ya. Saya kenal dengan beliau itu semenjak remaja ya. Semenjak remaja udah kenal, tapi belum dekat ya, belum bisa berkomunikasi kayak gini gitu. Ada pengalaman yang menarik dari Umi kita ini, bahwa beliau itu dari masa remaja beliau itu memilih Al-Quran sebagai teman hidup. Sebagai bukti beliau itu kemana-mana hidup dengan Al-Quran. Beliau eksis dengan Al-Qurannya. Setahu saya beliau ini semenjak sekolah dulu ya, kebetulan alumni MTSN 2 Bukit Tinggi sama Canggata, sama Canggawi ya, gitu. Nah ini beliau ini sudah menjadi qari'ah nasional. Dalam sejarahnya beliau dari sisilah keilmuan, dari sisilah nasab pembelajaran beliau itu adalah murid dari Hajah Mariah Ulfah. Jadi teman-teman, kawan-kawan atau Pak D mungkin pada tahun 70-an itu mendengar ada Mariah Ulfah, Hajah Mariah Ulfah. Nah, inilah beliau ini muridnya, murid kesayangan beliau. Kemudian juga beliau digembleng oleh Ustadz Muhajir, temannya Muhammad ZA, Muhammad ZA ya. Ya, Haji Muhammad yang suaranya terpanjang di dunia begitu. Qari yang terpanjang di dunia. Ini murid beliau juga. Kemudian yang tak kalah pentingnya juga, beliau adalah murid dari sahabat saya almarhum Haji Ghazali sebagai juri MTQ nasional. Tapi nggak tahu ya, apa Umi kan pernah ketemu dengan Bapak Haji Bakri ya di Padang, nggak tahu ya. Ada Haji Bakri nama beliau. Tapi almarhum Haji Ghazali itu beliau sudah menemui Allah semenjak tahun 2012. Nah, kemudian yang tak kalah penting juga, beliau belajar juga ke guru tajwid yang terpopuler di Nusantara, yaitu Bapak Haji Datuk Basa Nagari. Anak beliau namanya Bu Husna, guru saya, guru bahasa Arab waktu di MAN dulu. Nah, ini sekilas dari Ibu Dewi atau Umi Dewi. Beliau juga pernah juara MTQ baik tingkat Sumbar, kemudian Jawa Barat, dan maupun di tempat-tempat lain. Nah, kemudian kalau ingin nanti menengok karya-karya beliau, ada di YouTube ya. Channel beliau adalah channel beliau Umi Dewi. Nah, ini sekilas tentang beliau, dan beliau tinggal sekarang di Cirebon, Jawa Barat. Iya, Cirebon, Jawa Barat ya. Ya. Iya, Cirebon, Jawa Ya, Barat. betul. Sekarang kita ingin bincang-bincang tentang pengalaman beliau dalam tilawah, termasuk nanti apa yang beliau peroleh dari tilawah sampai
kami berkolaborasi tentang terapi Al-Quran. Nah, bagaimana bisa mengobati diri dengan Al-Quran. Nah, ini sangat penting. Bagian terakhir nanti setelah Umi tampil, saya akan sampaikan beberapa hasil temuan tentang pemulihan melalui Al-Quran. Jadi dua itu, pertama pengalaman dari Umi, kemudian yang kedua nanti kita kuatkan dengan temuan riset, dan kita akan bersepakat untuk memulai memperbaiki diri dengan Al-Quran ini, insyaallah. Silakan, baik, silakan Umi, dipersilakan seluas-luasnya berapa Umi sanggup. Gitu. Waktu kita panjang malam minggu. Malam minggu ya Ustadz. Iya, silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini salam kenal dulu dari Umi. Tak kenal maka tak sayang ya. Nama lengkap Umi Dewi Irma Juniarti. Dan kalau ditanya tentang gelar, itu orang berpikir Umi mungkin SAG karena harusnya sejalur dengan Al-Quran. Tapi Umi di bidang farmasi. Jadi gelar Umi adalah S.Farm atau sarjana farmasi. Tapi di sini jadi banyak seperti yang sudah tadi Abi sampaikan ya. Suara Umi kedengaran, Bi? Ada, kedengaran, iya. Ada. Ada, kedengaran ya? Kedengaran. Seperti yang Abi sampaikan tadi, alhamdulillah ini kita perjumpaan pertama lewat media ya, Bi ya, karena puluhan tahun nih dari zaman sekolah kita nggak pernah bisa ketemu. Alhamdulillah sekarang bisa bertemu walau lewat media. Ini kakak kelas Umi di sekolah dulu. Soleh, Masya Allah, ya luar biasa. Dan istiqomah. Kalau Umi kan melenceng ya ke farmasi. Kalau Abi kan tetap di jalur gitu loh, on the track. Jadi di sini Umi mau bilang bahwa Al-Quran itu memang harus jadi nomor satu. Tidak bisa kita jadikan nomor sekian, kita baca di waktu sisa, atau dia jadi prioritas gitu. Jadi dengan memprioritaskan Al-Quran, otomatis yang lain akan ikut. Kuncinya itu dulu, pertama. Banyak yang berpikir kalau dulu waktu Odot dibuat, komunitas One Day One Juz, itu banyak yang berpikir bahwa mengaji 1 juz per hari itu susah tercapai, menghabiskan waktu. Padahal 1 juz per hari dicoba dengan murattal yang sangat santai pun itu hanya memakan waktu tidak sampai 1 jam, 45 menit. Itu sudah selesai 1 juz. Sementara kita punya berapa ribu menit dalam sehari yang mungkin habis hanya untuk bekerja, beristirahat, atau melakukan hal-hal yang memang manfaatnya juga wallahu a'lam gitu ya, Bi ya. Iya. Tapi kalau dengan Al-Quran, dengan 45 menit itu, insya Allah semua kerjaan, semua kesulitan, semua masalah yang namanya dunia ini insya Allah ada jalan keluarnya. Pertama yang paling didapat dari Al-Quran itu adalah tenang dulu. Umi kalau di rumah namanya emak-emak, itu dengan emak dengan anak 3, itu Masya Allah berbagai masalah. Umi pikir dengan semakin besarnya anak-anak itu masalah berkurang. Ternyata tidak. Semakin besar anak-anak, masalah bertambah. Harus punya ilmu basic untuk menangani anak-anak ke depan.
Tapi dengan Al-Quran, misalnya sedang marah, lekas berta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim, langsung cari Quran, langsung wudhu, duduk, dan semakin lama interaksi kita dengan Al-Quran itu, semakin kita seperti ngobrol dengan Al-Quran. Apa yang kita cari jawaban dari masalah yang ada itu langsung nongol. Seperti Umi udah sering kali nih Bi ngalamin ya dengan membaca Al-Quran itu. Misalnya terjadi sesuatu di luar rencana kita. Rencana kita tidak berjalan sesuai yang kita inginkan, atau bagaimanalah yang membuat kita, ya Allah, tiba-tiba berprasangka buruk kepada Allah. Istighfar, begitu ngaji, buka Quran, muncul surat Al-Ahzab. Bahwa kenapa kamu berprasangka buruk pada Allah. Jadi kita seperti ngobrol gitu. Dan mungkin untuk anak-anak Umi di sini, namanya kehidupan kampus, Umi kuliah sudah anak 3 ya. Jadi bukan single, jadi udah jadi istri, udah jadi ibu, dengan 3 anak yang beranjak remaja. Malah bareng-bareng anak Umi yang besar juga sedang kuliah. Jadi memang bersama Al-Quran itu rasanya lebih meringankan, Bi. Begitu. Sangat ringan sekali. Itu juga dirasakan sakit. Ketika sakit, walaupun hanya sekedar influenza atau ya capek-capek, pegel-pegel, tapi Al-Quran itu memang istilahnya meringankan. Jadi waktu kita untuk membuka Facebook, waktu kita untuk membuka WhatsApp, membaca kabar dan lain-lain, itu kalau bisa niatkan menjadi ibadah. Dan yang pertama kita buka ketika bangun tidur itu adalah jangan HP dulu. Sekali HP-nya mau buka Muslim Pro. Ya, kita buka Al-Quran dulu di pagi hari. Selesai sholat subuh, maksurat, zikir, mengajilah. Walaupun cuman 1 lembar. Umi di YouTube itu mencoba membuat proyek 2 halaman per hari. Karena kesibukan sekarang, orang untuk mengaji itu rasa-rasanya seperti orang yang di Uber ya, Bi ya. Iya. Mereka buka YouTube untuk mendengar melihat hal-hal yang memang buat Umi itu membuang waktu. Itu juga Umi coba terapkan ke anak-anak. Coba kalau kalian setengah jam buka YouTube untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, seperti melihat video-video yang ya entahlah, memang cuman sekedar berlari ke sana sini, entah ada apa, kita juga nggak tahu, setengah jam waktu terbuang. Coba dibalas dengan buka murotal atau buka apa setengah jam. Langsung kita balas dengan kebaikan lagi. Jadi waktu kita itu tidak terbuang sia-sia. Kalau untuk belajar ngajinya sendiri, Umi rasa anak-anak Umi di sini sih sudah jago-jago ngaji ya. Ngaji itu sebenarnya nggak perlu harus dengan irama yang bagaimana, mengharuskan kita jadi juara lomba MTQ atau bagaimana, tidak. Watil Qur'ana tartila. Jadi yang paling penting itu adalah tartilnya. Karena dengan mengikuti tajwid yang benar, otomatis bacaan itu akan berirama dengan sendirinya. Langgam-langgam itu biasa hanya kita pakai di MTQ, di lomba-lomba. Tapi cobalah ngaji di rumah dengan tartil yang baik, itu akan muncul alunannya menenangkan, tenang gitu ya. Untuk kita sendiri, bahkan untuk yang mendengarkan, anak Umi
Ali itu kalau Umi setel atau Umi ngaji, tidur. Karena mungkin tenang. Seperti itu. Jadi anak-anak Umi, adik-adik juga bisa coba. Sebenarnya obat susah tidur adalah mengaji. Gampang sekali. Umi seorang farmasis. Kalau ada yang bertanya, apa nih obatnya biar gampang tidur? Saya sudah kena insomnia berhari-hari. Gampang sebenarnya, kasih saja Al-Quran. Duduk diam, mengaji. Insya Allah ngantuk, tanpa harus obat-obatan. Itu obat yang paling gampang. Lalu apalagi Bi yang perlu diketahui? Kalau pengalaman ngaji sih Umi kalau Provinsi Sumbar udah muter ya Bi ya. Udah dari ujung ke ujung udah sampai Pasaman gitu. Dulu kebetulan ada yang menarik, bertepatan MTQ itu dengan Bahana Suara Pelajar. Bahana Suara Pelajar itu lomba nyanyi yang ngadain dulu Televisi Pendidikan Indonesia. Cuma dikasih pilihan, Umi mau ikut BSP atau mau ikut MTQ. Akhirnya Umi ngobrol dengan ayah di rumah, mau ikut apa, diputuskanlah ikut MTQ. Kenapa alasannya? Karena yang ngaji itu sudah pasti bisa nyanyi. Tapi yang bisa nyanyi itu belum tentu bisa ngaji. Nah, itu Umi sangat ingat sekali itu, ayah almarhum. Jadi Umi harus pilih ngaji. Karena dengan mengaji, itu sudah pasti seorang qori'ah itu jago nyanyi. Nggak mungkin enggak. Mau lagu apa aja, dengan cengkok apa aja, bahasa Arab dikuasai itu gampang yang lainnya. Bahasa yang lain pun akan ikut. Tapi seorang penyanyi, kalaupun Umi juara gitu, BSP, GSP itu belum tentu bisa ngaji. Ya, sama aja dengan banyak kita baca mungkin ya, kalau kita tanam padi itu rumput mungkin akan tumbuh, tapi kalau rumput saja yang kita tanam, padi nggak akan ikut tumbuh. Begitulah kira-kira analoginya ya Bi ya. Jadi untuk adik-adik, anak-anak Umi sekalian, mungkin memang Al-Quran itu harus jadi prioritas utama. Yang pertama, itu dulu. Nanti segalanya akan berjalan mengikuti ritme saja. Tapi nggak hidup. Berarti mati, habis. Aceh dulu. Bisa kedengeran, Bi? Iya, kedengaran. Ya. Ya. Jadi sampai saat ini, alhamdulillah, bersama Al-Quran, memang segala sesuatu kita kembalikan saja kepada Al-Quran. Sedang susahkah, sedang sakitkah, sedang sulit, kembali ke Al-Quran. Hanya itu, mungkin dari Umi, Bi, silahkan. Barangkali Abi ada yang mau ditambahkan yang lain. Umi kembalikan dulu ke Abi deh. Oke. Baik, Umi, terima kasih telah memberikan antaran awal untuk adik-adik kita, para mahasiswa dan teman-teman sekalian, berkaitan dengan manfaat Al-Quran dalam menghadapi kehidupan. Seperti yang digambarkan oleh Umi, bahwa hari-hari kita akan selalu berhadapan dengan hal-hal yang tidak diduga. Hati kadang-kadang bisa menjadi hampa, pikiran menjadi kacau, perasaan tidak menentu. Maka dengan memilih Al-Quran sebagai tempat untuk mendamaikan hati, menenteramkan jiwa, sebagaimana disampaikan oleh Umi tadi. Baik, sebelum kita lanjut, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Nanti saya sambung, boleh dijelaskan oleh Umi tentang pengalaman beliau dalam menghadapi kehidupan ini. Karena saya melihat memang dari awal sangat komitmen, konsisten, istiqomah. Bahkan sampai detik ini kami tetap ingatkan begitu.
jadikan Al-Quran sebagai terapi luar biasa. Silakan, siapa yang mau bertanya kepada Umi? Boleh di chat, boleh langsung bersuara juga tak apa-apa. Ada yang mau bertanya? Kedengaran suara saya kan? Halo, gimana? Kedengaran. Kedengaran, ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini kesempatan berharga ya, karena jarang kita bisa ketemu sama si Umi. Bayangkan saja berapa tahun itu. Baru kali ini ya Umi ya. Kali Ya, ini ya dijumpakan oleh Allah. Sudah bertahun-tahun. Iya. sudah bertahun-tahun. Iya, dalam Al-Quran lagi ditemukan. Oke, Iya, silakan kalau ada yang betul. mau bertanya sama Umi. Masih malu-malu kayaknya, Bi. Iya, masih malu-malu. Boleh bertanya gitu? Ya, silakan. Said Kutub ya, silakan. Said. Di Ya. tentang hadis riwayat Tirmizi ada dikatakan siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, ia akan mendapat satu kebaikan yang nilainya 10. Setiap satu huruf. Tapi apabila kita membaca Al-Quran tidak tahu artinya atau maknanya, apa tetap dihitung sebagai pahala? Iya. Bisa dipahami Umi? Bisa, oke. Langsung aja Bi, coba Umi. jawab ya, Bi. Iya, langsung aja Terima Umi. kasih. Ya. Jadi selama ini memang yang menjadi kekhawatiran itu adalah ini saya ngajinya gimana ya, gitu ya. Benar atau tidak? Sementara satu ayat saja, satu huruf saja dalam Al-Quran itu membawa kebaikan yang berlipat ganda. Sementara kita ngajinya judulnya terbata-bata, gitu ya, Bi ya. Ini ada sebuah hadis lagi bahwa yang sedang belajar, walaupun dia membaca dengan terbata-bata, itu baginya malah 2. Malah dibanding yang sudah fasih, karena dia terbata-bata, dia malah mendapat keringanan. Malah dengan pahala yang lebih. Apa tuh, Bi, hadisnya? Lupa. Pokoknya yang terbata-bata membaca, malah lebih mendapatkan pahalanya lebih banyak dibanding yang membaca lancar. Sehingga bukan kami ya, kita siapapun yang merasa membacanya lancar, itu sebaiknya memposisikan diri tetap sebagai pelajar. Agar tetap mendapatkan banyak pahala. Abi mungkin lebih paham itu ke hadis rincinya ya. Cuma jangan menjadi kekhawatiran bahwa mengaji dengan terbata-bata itu tidak ada pahalanya. Masya Allah, justru yang belajar dengan terbata-bata itu pahalanya justru jauh lebih banyak. Oke? Ini Said Kutub, namanya bagus sekali ya, Bi. Muhammad Said Kutub, Masya Allah. Salam kenal ya dari Umi. Silakan, Bi, dilanjut pembahasannya. Iya. Baik, Umi. Nah, jadi begini Said Kutub, seperti dijelaskan oleh Umi itu ada hadis ya. Salah satu hadisnya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya gitu. Nah, jadi belajar itu seperti dibilang oleh Umi tadi tetap diprioritaskan. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran lalu mengajarkannya. Kalau udah pintar, sudah hebat, sudah bisa, kayak Umi ini kan suaranya bagus, tajwidnya alhamdulillah, bisa dapat amalnya seperti itu, amal mengajar dan amal mengamalkan gitu. Nah, mungkin Pak D ada bisa menambah, Pak D, nggak apa-apa kita Ya.
berbagi aja sama Umi, udah lama nih belum ketemu ya, berbagi aja silakan. Sharing. Iya, saya bukan nambah, mau nanya ke Umi gitu Iya, pengalaman. boleh. Contohnya kalau saya kan semua otodidak. Dulu waktu Sanawiyah itu kan lomba untuk MTQ di kecamatan. Nah, juara 3. Waktu di MAN nggak juara-juara. Jadi yang saya tekuni itu bukan tilawatil Quran, tapi khotil Quran. Khawatir ya. Terus karena nggak juara, Ya. suara saya kan nggak terlalu panjang. Jadi Ya. nggak bisa menandingi, bisa mengerti tapi nggak bisa mengikuti nahawan, kemudian jawab itu ngerti, tetapi nggak terikuti dengan suara. Jadi Tuhan itu mengasih saya fasilitas umum, tapi tidak fasilitas khusus kayak itu kan. Itu fasilitas rezeki khusus tuh ya. Nah, cuma saya beralih sekarang menjadi M2IQ, tetap Al-Quran juga, makalah menulis Al-Quran. Jadi tetap hari-hariannya dengan Al-Quran, tapi bidangnya tidak tilawah, tapi tetap Al-Quran gitu loh. Jadi rezeki yang kita terima itu malah banyak dari Al-Quran, dan Pak Nazirman tahu sekali gitu. Cuma yang saya tanya ke Umi, daya ingat ya Mi, saya kalau membaca itu kadang-kadang ada yang panjangnya agak lupa, maunya la yu'akharu law kuntum ta'lamun, itu kadang-kadang lanya tidak panjang. Jadi ada yang pernah orang yang qori negur saya, Pak Dekan, mohon maaf ya karena Bapak sudah dekan ini, tadi lanya kurang panjang Pak. Karena mungkin gimana tuh ya, karena udah saya hafal itu kan. Padahal jangankan yang biasa-biasa, yang dekan aja kalau tidak serius, Al-Quran juga sensitif, akhirnya kita ditegur orang gitu lah. Mungkin pengalaman Umi bagaimana menghafal agar panjang dan pendek itu teringat gitu loh. Apanya sanulqi fi qulubil ladzina kafaru. Itu kadang-kadang ingat juga sih. Cuma kalau sudah sering cepat-cepat jadi imam, oh Pak, langsung jadi imam. Nah, itu panjang pendeknya kadang-kadang saya sendiri kok bisa kayak begini ya. Sekali lagi, oh iya rupanya panjangnya kurang, atau yang nggak panjang saya terpanjangkan itu. Nah, ini mungkin ilmu tersendiri bagi Umi yang mendalami, karena terus terang aja saya dengan Pak Nazirman setelah di Fakultas Dakwah itu tidak mendalami lagi tentang bagaimana ilmu Al-Quran sendiri membacanya ya, maka belajar sendiri. Jadi yang langsung kepada makna dakwah, tafsirnya. Sementara yang kecil-kecil tidak diulang lagi. Apa makna dhammah, apa makna mat. Kan kalau nggak mungkin dibacakan Ar-Rahman, mat 1 kan mungkin. Tapi itu lupa lagi karena yang kecil-kecil lupa. Padahal sebenarnya itu mendasar gitu. Jadi silahkan ke Umi memberikan pengalaman kepada kita ketika kita baca, menghafal, bagaimana panjang pendeknya itu tidak terlupa gitu. Saya sudah berniat juga sama Pak Nazirman sekarang itu sudah menghafal surah Nuh, sudah hafal surah Ar-Rahman, dan mahasiswa yang belajar dengan saya suruh membaca surah Nuh semester 1 atau semester ganjil, semester genapnya menghafal surah Ar-Rahman, dalam rangka juga berguna bagi saya sendiri, agar ketika menyimak itu mendengar kita ingat juga. Padahal nggak terlalu inginnya sih menghafal Al-Quran, ya, potensinya berapa juz gitu ya, karena enak gitu loh kalau pas sendiri-sendiri juga baca Quran gitu. Silakan Umi, itu mungkin pertanyaan ya. Pokoknya Umi sekarang jadi narasumber, jadi kudu kita bersama. Jadi kita posisikan Umi menjadi narasumber ya. Jadi itulah posisinya gitu ya. Silakan Umi melalui Pak Nazirman ya. Iya. Oke, Umi bisa dipahami ya Umi, bagi pengalaman aja. Gimana supaya suaranya Bisa. ingat gitu ya. Mungkin kalau untuk masalah panjang huruf atau apa itu terkait dengan tajwid ya, Abi. Terkait dengan tajwid, masalah mat, masalah wakaf, itu memang kita harus pelajari sebaiknya memang bersama seorang guru. Walaupun sekarang internet banyak, tapi dari pengalaman Umi, itu tidak bisa kita terapkan serta-merta saja. Harus berhadapan dengan seorang guru ngaji, ya, yang sudah memang sudah menguasai. Dan untuk
tips menghafal sendiri sebenarnya Pak Dekan, sebenarnya Umi juga belum hafizah ya, masih tertatih-tatih menghafal di tengah kesibukan. Dapat 2 ayat, hilang 5 ayat gitu ya, bolak-balik. Tapi yang penting jangan menyerah, itu intinya. Ya. Jangan menyerah. Kalau untuk pendek, itu memang harus kembali lagi ke tajwid, Pak Dekan. Itu memang Umi aja belajar tajwid itu dulu juga banyak kena marahnya itu sama Nyek Datu tuh. Ya, baru baca untuk makhraj huruf baru baca stop sudah diberhentikan sama beliau. Loh, salah apa gitu ya. Baru mangap gitu loh Pak, aku baru mangap. Alif dan ain itu berbeda tempat keluarnya, berbeda makhrajnya. Jadi beliau kalau dengar a'u tidak bisa, salah. A'u di sini ditunjuk tenggorok tuh di sini, ain diulang. Dan itu tidak sekali 2 kali pelafalan, bisa sampai 10 kali, 11 kali. Beliau masih nggak puas gitu. Itu guru tajwid memang luar biasa sekali, nggak puas. Jadi tahsin Al-Qur'an itu benar-benar udah bener a'u-nya baru masuk ke zu, ulang 2 ketokan, diketok dulu, atau ngitung pakai tangan, harokat panjangnya. Emang sampai seperti itu kalau kita berhadapan dengan seorang guru gitu loh Pak Dekan. Kalau kita berhadapan dengan internet kan kita nggak bisa, kita ikuti pembacaannya beliau, tapi kita nggak bisa ke siapa yang mau koreksi, kan gitu, nggak ada yang koreksi. Jadi memang mungkin Pak Dekan sama Abi bisa duaan adep-adepan ya, sembari tahsin. Ya, mau dengar suara Umi yang a'udzubillah sampai bismillah sampai Al-Fatihah lah, biar kita dengar semuanya gitu. Mau tartil, mau tilawah silahkan. Ya, coba ya dicoba gitu dari a'udzubillah sampai waladzolin ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, begitu Pak Dekan. Dan itu tergantung dengan kecepatannya juga. Kalau kita mengaji murattal yang lebih cepat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia akan menyesuaikan panjangnya, nada trap langkahnya, dan kalau sekali lagi kalau dibaca dengan tartil, irama itu akan ikut sendiri. Dia akan ikut sendiri. Karena memang Al-Quran itu sudah diturunkan sempurna, jadi kita cuma mengikuti saja, tinggal mengikuti saja, tidak mengubah apapun. Dengan langgam lagu sekalipun, itu tidak boleh mengubah tajwidnya, tartilnya. Mau dengan suara tinggi, mau dengan suara rendah. Bismillahirrahmanirrahim.
tetap bahwa ha pedas harus dibaca ar-roh. Kalau dia berubah menjadi ar-roh, sudah beda. Mungkin di kaidah bahasa Arab pun seperti itu ya, Bi ya. Kalau berbeda, iya, tasydid hilang, mungkin sudah beda arti lagi. Ya, silahkan Bi, barangkali mau menambahkan. Iya. Itu Pak De, Umi sudah coba, dan insya Allah nanti kita nikmati kiriman beliau di YouTube ya, banyak sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqamah sampai khatam ya Umi ya. Usahakan sampai khatam karena ada temuan kita. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah temuan, nanti kita gabung dengan Umi ini. Ya. Berkaitan dengan temuan kita dalam dalam riset ya, dalam riset. Nah, coba saya tampilkan. Bi, halo Bi. Ya. Kalau dicoba lagu Sikah kayak Imam Sudes bisa nggak Bi? Imam Sudes. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kita dengar suara Umi supaya kita tiru jadi imam gitu. Yang pertama yang laki-laki ya. Sama laki-laki yang tinggal di masjid. Nah, itu paling enggak untuk Imam Sudes itu kan bagus itu. Lagunya apa ya, Umi? Sikah atau kita kurang tahu tuh. Nahawan atau gimana? Yang sering Imam Sudes kalau jadi imam gitu. Nah. Kalau imam-imam itu mereka punya 7 langgam lagu, kan mulai dari Bayati, Soba, Hijaz, Nahawan, Ros, Sika, Jiharka. Yang Ros itu mungkin yang Ros coba. Yang Ros itu biasanya diterapkan di ayat-ayat yang gembira. Karena trap-trapnya cepat, iramanya cepat. Ya, irama ros itu cepat. Dan untuk suara, mereka selalu ada di nada rendah, datar, tinggi. Rendah, datar, tinggi. Begitu aja. Yang paling banyak adalah Bayati. Dengan 3 langgam itu, Bayati itu banyak turunannya memang. Kalau untuk Bayati. Umi coba Ros ya? Iya, yang Ros. Umi coba Ros. Baru nanti Pak Nazirman lagi. Kita dengar lagu Ros untuk jadi imam. Ya, boleh. Bentar. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihah. Allah. Wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha. Jawab Ros. Wa a'tadna laha rizqan karima. Penutup Ros. Nah, biasanya disambungnya dengan Sika bisa, langsung masuk Jiharkah bisa. Nah, itu memang memerlukan latihan, karena kadang Umi juga kalau udah ngeblank, kok irama depannya Sika, ujungnya Jiharkah. Itu berarti Umi udah perlu piknik kepatihan kalau udah seperti itu. Nah, itu Ros. Kalau diterapkan di Murattal, memang itu rata-rata imam-imam itu pakainya lagu-lagu Nahawan, lagu-lagu sekarang. Kalau anak-anak muda sekarang kan senangnya Ustaz Muzammil ya,
Zamil Hasballah, Ustadz Hanan Ataki kalau yang di Indonesia, karena memang mereka masih berusia muda. Kalau Syekh Sudais mah sudahlah, itu mah internasional punya, jadi Umi juga mengikutinya, ya mendengarkan saja Pak Dekan, mengikutinya juga masih cekclok nggak karuan ya. Jadi memang seorang imam yang baik, kalau dengan bacaan tartil seperti itu, makmumnya juga betah. Coba bayangkan sebentar lagi kita udah masuk Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa taraweh bareng ya Pak Dekan, karena tahun kemarin Umi di sini benar-benar nggak merasakan taraweh. Gimana di Padang ada taraweh nggak tahun kemarin? Kami di Jawa di sini merah, jadi nggak ada Pak Dekan, nggak ada. Jadi ya sudah, sholat di rumah masing-masing. Semoga tahun ini sih sudah bisa ya kita bareng-bareng lagi sholat gitu. Amin. Silahkan Di. Silakan dikembalikan ke Abi. Oke, baik Pak D dan Umi, terima kasih, luar biasa dan menginspirasi. Saya ingin seperti janji saya ke Umi tadi, kita berbagi dalam praktiknya sudah dilakukan oleh Umi. Kita ingin melihat dari aspek analisisnya ya, analisis keilmuannya. Nah, nggak apa-apa Umi ya. Ya. Bisa kelihatan ini kawan-kawan sekalian. Bisa kelihatan? Udah Bi, udah Bi. Bisa, Bi. Bisa Bi. Nah, oke, alhamdulillah. Bisa Bi. Oke. Bisa Bi. Tapi lanjut ya. Ya Bi. Topik kita adalah spiritualisasi Al-Quran. Seri berbagi pengalaman penerapan terapi Al-Quran untuk kesembuhan. Tadi kalau kita simak dari awal bagaimana Umi telah mencoba menerapkan Al-Quran ini, yang intinya nanti adalah sebagai pemulihan, terapi, treatment, intervention. Untuk apa? Untuk kesembuhan. Nah, kalau kita dengar paparan Umi tadi bahwa Umi menemukan bahwa ketenangan itu ada dalam Al-Quran. Kelelahan, keresahan, kekhawatiran, kesulitan, nanti endingnya ketemu nanti di Al-Quran. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit kepada kita semua apa yang dimaksud dengan spiritualisasi Al-Quran ini. Nah, kalau kita lihat kamus Mu'jam atau apa namanya dictionary, macam-macam itu, spiritualisasi itu adalah penjiwaan. Nah, kalau didengar bacaan Umi itu bisa jadi obat. Coba itu dari Al-Fatihah. Sekarang udah sampai surat apa tuh Umi? Masih juz 2 Bi, Al-Baqarah. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan sampai tamat nanti. Kalau kita Amin. ikuti, kita dengarkan bacaan beliau itu penuh dengan penjiwaan. Maka tasmi'ul Quran, mendengarkan Al-Quran itu juga ketika kita hayati, maka itu akan mempengaruhi jiwa kita. Maka ada istilah penjiwaan. Membaca Al-Quran dengan penuh penjiwaan, penghayatan. Maka dia akan mendatangkan energi potensial Al-Quran. Bagi yang mendengarkan bisa nyaman, bagi yang membaca akan lebih kuat, punya energi yang kita sebut dengan energi potensial Al-Quran. Kemudian spiritualisasi juga bermakna pembentukan jiwa. Jadi membaca, mendengarkan Al-Quran itu akan memberi warna kepada karakter behavior kita, kepada jiwa kita yang disebut dengan Qurani. Jadi jiwa-jiwa yang sudah sesuai dengan energi Al-Quran disebut dengan Qurani. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian berikutnya.
Nah, spiritualisasi itu tadi sudah disebut dengan pembentukan ya, ada tahapan-tahapannya. Nah, di antara tahapan-tahapan itu pertama ada namanya tahap sakralisasi, ada tahap qiraah, ada tahap fahmul makruk, ada tahap amalan, kemudian tahap mengajarkan. Nah, ini tahapan-tahapan ini harus kita lewati. Nah, nanti akan saya jelaskan misalnya sakralisasi itu apa, qiraah itu apa, fahmul Quran itu fahmul makruk bagaimana, kemudian amalan itu bagaimana, ajarannya juga kayak apa, mengajarkan bagaimana. Nah, di situ butuh ilmu, di situ butuh iman. Nah, qiraah juga kita butuh ilmu, butuh keterampilan, butuh adab. Untuk pahmu makruh, paham dengan apa yang dibaca, nanti juga perlu ilmu, perlu makna, perlu tadabbur. Kemudian waktu mengamalkan, menerapkan dalam kehidupan juga perlu ilmu, perlu adab, perlu kaifiat. Untuk mengajarkan Al-Quran juga perlu ilmu, perlu tariqah, manhaj atau metode, juga butuh akhlak. Nah, ini akan kita uraikan beberapa menit kemudian ya. Nah, kemudian ini dari hasil eksperimen bisa ditengok kan? Bisa kelihatan ya eksperimen pada tahun 2015 sampai dengan 2018 itu kita melakukan eksperimen riset tentang tilawah. Eksperimennya adalah bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir kreatif ya terhadap mahasiswa. Nah, apa yang kita mau terapkan? Nah, tapi sebelum masuk menerapkan ini, kita kumpulkan 20 mahasiswa yang punya persoalan, diantaranya daya ingat bermasalah, kemampuan berpikir efektif jarang didapat, ketenangan jiwa, kedamaian batin tak punya, resah, gelisah ya. Seperti yang kita sampaikan tadi, ada yang berputus asa, ada yang tidak bisa tidur nyenyak. Nah, maka ada beberapa tahap kegiatan yang perlu dilakukan. Yang pertama ada kita sebut dengan taharah, kemudian yang kedua insight, yang ketiga sakralisasi, kemudian tilawah berurutan, fahmul makruh, paham dengan apa yang dibaca, kemudian doa munajat. Nah, ini akan kita dalami sedikit apa yang akan kita lakukan dalam menggapai ketenangan seperti yang didapatkan oleh si Umi tadi. Nah, maka sekarang Umi pada tahap tilawah berurutan. Jadi mulai dari Al-Fatihah, insya Allah nanti sampai dengan khatam, begitu beliau selesai, beliau akan menemukan pengalaman spiritual yang luar biasa dalam menghadapi berbagai dilema kehidupan. Insya Allah. Begitu juga teman-teman yang bergabung di forum ini. Taharah atau istinja nanti itu merupakan kalau kita kaji dari fikih itu amaliyah pertama ya. Dalam fikih kita bersuci ya. Bersuci bisa melalui melalui mandi, melalui wudu, melalui tayamum ya. Itu semua adalah punya efek baik terhadap psikologis maupun terhadap jasadi kita. Kalau untuk jasad misalnya menurunkan tensi ya, sirkulasi normal, kemudian tensi yang bermasalah bisa distabilkan ya. Kemudian kalau kondisi kita tidak nyaman pada bagian fisik, dengan melalui 3 cara ini insya Allah didapatkan. Melalui mandi, wudhu, tayamum. Ini yang pertama kali sebelum kita membaca Al-Quran itu
perlu kita ambil salah satunya, ya. Nah, lanjut. Nah, kemudian kita insight. Insight itu menyelami diri sendiri melalui perenungan diri. Orang lain menyebutnya dengan muhasabah diri. Mengingat, mengenal kelemahan diri. Ya, seperti dibilang oleh Umi tadi, kita punya kelebihan, punya keterbatasan, ya. Tidak semua keinginan bisa tercapai, tidak cita-cita yang bisa kita harap bisa terpenuhi, kadang-kadang gagal, ya. Ibaratkan belayar, karam di tengah lautan, gitu. Kemudian mengenali, menyadari kondisi kita sekarang sedang apa. Kalau tadi misalnya kelemahan diri kita, daya ingat kurang, kemampuan berpikir kritis tidak didapatkan, kemampuan menganalisis belum punya, dibaca 1 hilang 10, ya. Itu perlu kita gali kelemahan diri kita. Kemudian kita juga menyadari kondisi kita hari ini. Bagaimana keadaan kita hari ini? Apakah dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan terganggu, dalam keadaan apa kondisi kita hari ini? Nah, kemudian memahami posisi diri, tahu diri kita. Nah, kalau kita sudah paham posisi kita, misalnya adik-adik mahasiswa berposisi sebagai mahasiswa, dosennya berposisi sebagai pengajar, ya. Yang lain juga punya posisi, maka sesuaikanlah diri itu dengan posisinya, memahami posisi diri hari ini. Mungkin posisi kita pada tahap di bawah, atau mungkin kita pada tahap di atas, pada posisi puncak, ya gitu. Maka kita juga perlu mengenal harapan, cita-cita, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita inginkan. Kalau tidak punya harap dalam hidup ini, maka kita nggak kuat. Nah, kekuatan itu berkaitan berbanding lurus dengan harapan. Semakin banyak orang punya harapan, semakin tinggi cita-citanya, maka semangat hidupnya semakin muncul. Nah, perlu kita renungkan sebelum membaca Al-Quran ini. Ya, kalau kita dalam kondisi lemah, tentu kita ingin kuat. Kalau posisi kita sekarang ini dalam keadaan gelisah, resah, gundah gulana, pasti yang kita inginkan adalah bagaimana kita berada dalam kenyamanan dan ketenangan. Maka perlu kita sebut, kita lakukan namanya proses insight. Nah, ini yang kedua, kita melakukan sakralisasi. Teman-teman sekalian, seperti yang dialami oleh Umi, yang didapatkan oleh Umi, yang dikembangkan oleh Umi, itu karena ada proses sakralisasi. Sakralisasi itu dimulai dari proses mensucikan. Al-Quran adalah suci yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang suci. Karena itu, kita harus mensucikan diri terlebih dahulu. Itu kan ada di Al-Quran itu di bagian punggungnya itu kan, jangan kamu sentuh Al-Quran sebelum kamu dalam keadaan suci. Jadi sucikan Al-Quran itu, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bahwa membacanya berpahala. Membaca 1 huruf 10 pahala. Bayangkan itu. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran suci jiwanya. Nah, kemudian meyakini Al-Quran. Kalau Musa dan Harun bercakap-cakap langsung dengan Allah melalui Al-Quran, maka Nabi Muhammad menerima wahyu melalui Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah kalamullah. Menarik yang diceritakan oleh Umi tadi, bahwa
ketika kita membaca Al-Quran, pada prinsipnya kita sedang berdialog dengan Allah. Ibaratkan membaca surat ya, yang satu kali dikirim gitu. Begitu membaca surat, perlahan-lahan surat itu dibaca. Sebelum lagi datang surat berikutnya, masih itu diulang-ulang. Nah, gitu. Jadi membaca dan membaca Al-Quran itu adalah perlu keyakinan bahwa yang kita baca itu adalah lafaz-lafaz yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan itu punya energi. Kalau teman-teman tak percaya, coba nanti praktekkanlah Asmaul Husna dari lafaz-lafaz Al-Quran yang ada itu. Misalnya, Ya Rahman, Ya Rahman, Irhamni bil Quran. Nah, nanti itu Umi yang bisa menyanyikan. Nah, saya mengingatkan aja, itu menumbuhkan keyakinan. Kemudian, sakralisasi itu juga diartikan dengan mengagungkan Al-Quran. Kita mengagungkan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah azim, karim, Al-Quranil karim, Al-Quranul azim. Jadi Al-Quran itu adalah agung, mulia, dan kita berupaya untuk memuliakan. Terakhir nanti sakralisasi itu kita maknai dengan memasrahkan diri kepada Allah. Jangankan Allah, kita saja sebagai manusia biasa membaca surat dari teman yang sudah lama tidak ketemu misalnya, itu berulang-ulang kali menenangkan kepada batin orang yang membaca surat. Nah, dan yakin kepada Allah. Pasrahkan segala sesuatu kepada Allah. Nah, dengan kita membaca ayat-ayatnya, kecintaan Allah itu akan semakin dirasakan. Kenapa? Karena suratnya dibaca, apalagi digubris, apalagi direalisasikan, ditanggapi baik oleh hambanya, maka Allah akan mencintai orang-orang yang membaca Al-Quran itu. Inilah yang kita maksud dengan sakralisasi. Nah, setelah itu, baru kita lanjutkan dengan membaca Al-Quran secara tartil, membaca Al-Quran secara berurut, ya. Ini pengalaman yang luar biasa yang pernah kita dapatkan baik dari pribadi maupun dari kawan-kawan. Ternyata susunan Al-Quran itu ibaratkan saraf pada diri kita. Urutan tubuh ini, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Nah, karena itu supaya dia sempurna sampai ke ujung, jangan loncat-loncat membacanya. Bahasa kampungnya mungkin Umi masih ingat itu waktu di Pitu Kabun, dilingkawi. Nah, dilingkawi tahu ya? Dilingkawi. Nah, gitu. Nah, artinya bacaannya tidak berurut. Sekarang Al-Fatihah, besok Ali Imran. Kemudian An-Nas. Nah, sebaiknya memang karena susunan sudah dibuat sedemikian rupa oleh Allah, maka kita ikuti mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai tamat, lanjut Ali Imran, terus nanti sampai kepada surah An-Nas. Nah, lalu ngapain kita di antara bacaan-bacaan ini yang mungkin perlu kita perkuat, karena faktanya dari hasil temuan kita, isian dari kawan-kawan tadi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Jadi bukan hanya sekedar membaca saja, bukan hanya sekedar tamat saja, tetapi memfungsikan Al-Quran itu sebagai media untuk menterapi jiwa. Nah, disitulah kita perlu sebelum membaca itu pasang niat. Apa niatnya? Niatnya tentu adalah ridha Allah. Tetapi setelah ridha Allah, apa yang dicari? Niatkan Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai hudan, sebagai syifa, sebagai penawar,
sebagai nur, sebagai cahaya, juga sebagai furqan. Nah, jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Pada ayat lain, ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifa'u lima fis sudur. Dia sebagai syifa. Membaca Al-Quran itu menenangkan hati, melapangkan jiwa. Nah, supaya dia lapang, pasang niat. Nah, setelah itu bacalah Al-Quran itu secara tartil. Tartil dimaksudkan sesuai dengan kaedah tajwidnya, yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Nah, insya Allah Umi sudah menerapkan itu dan kita sudah dengar bacaan-bacaan beliau yang menginspiratif ya. Nah, kemudian untuk fahmul Quran, untuk paham ya, udah banyak alat yang ada sekarang. Ada terjemahan. Kemudian untuk makna itu ada kitab-kitab. Kalau mau tafsir juga boleh. Itu tafsirul makna, ma'anil Quran. Jadi bisa juga al-mufarras fil alfazil Quran juga boleh. Banyak yang bisa kita baca. Jadi baca, terjemahkan, pahami maknanya. Maka kita belajar bahasa Arab gunanya juga untuk memahami makna. Tadi dikatakan oleh Umi, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri itu kan ma'rifah. Yusran nakirah. Apa artinya? Ketika kita menghadapi suatu persoalan, jelas persoalannya, kemudian solusinya itu sangat banyak. Tidak satu penyelesaian masalah dalam kehidupan. Itu paham di mana kita paham? Ketika kita paham akan makna. Nah, kalau gitu kita perlu sedikit belajar bahasa Arab ya. Belajar apa namanya? Ya, tahu kaedah bahasa Arab sedikit banyaknya gitu. Nah, kemudian ini berakhir untuk munajat tadi. Kami biasanya waktu kecil-kecil dulu, ya kan, di kampung, mulai dengan sebelum baca Al-Quran itu mensenandungkan bacaan ini. Mungkin Umi pernah juga membaca. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa sebelum membaca Al-Quran. Nah, setelah itu baru membaca Al-Quran dengan tartil ya, dengan tartil. Biasanya dulu kami dari ain ke ain ya, roka namanya itu. Mungkin ya roka ya. Nanti luruskan Umi, udah lupa saya nih. Jadi dari ain ke ain ya, setelah dibaca. Selesai baca Al-Quran, jangan lupa membaca senandung Al-Quran. Allahumma arhamni bil Quran, waja'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirni minhuma nasitu, wa alimni minhuma jahiltu, warzuqni tilawatahu, ana al-laili wa atrafan nahar, waja'alhu li hujjatan, ya Rabbal Alamin. Nah, ini disenandungkan, boleh dinyanyikan, boleh juga dibaca biasa. Tapi ini sangat luar biasa kandungannya. Di sini kita minta dikasih sayangi oleh Allah dengan Al-Quran. Minta dibimbing, diberikan petunjuk dengan Al-Quran. Ya, diberi rahmat dengan Al-Quran. Diingatkan kembali di saat kita lupa dengan Al-Quran. Diajarkan kembali oleh Allah dengan Al-Quran di saat kita dalam keadaan tidak tahu. Minta rezeki, diberi rezeki dengan tilawah Al-Quran. Itu Pak D itu. Pak D itu hebat sekali beliau. Hampir setiap hari itu beliau diundang untuk apa? Ya, mengkaji Al-Quran.
beliau lebih banyak dapat rezeki itu dari kajian-kajian tilawah Al-Quran itu. Nah, itu hebatnya, ada rezeki ya. Nah, kemudian menjadi hujjah, argumentasi dengan Al-Quran itu. Jadi banyak. Kalau kita renungi, kita hayati ini hampir semua kebutuhan kehidupan itu ada. Nah, makanya saya ingat itu ini Umi dulu ketika apa gurunya kan masih ingat itu Bapak apa? Bapak apa namanya? Almarhum Ghazali. Masih ingat kan? Ya. Nah, jadi beliau dulu waktu duduk-duduk dengan saya sebelum beliau meninggal kan, kami kan mengurus lembaga Darul Quran nih. Beliau ketua, habis sekretaris kan. Nah, waktu itu beliau pesan, eh beliau bilang saya ini sebelum jadi pegawai, saya belum pegawai itu, belum pegawai masih honor-honoran lah ya. Jadi beliau bilang saya selesai mengajarkan Al-Quran, saya berdoa ke Allah, ya Allah, aku telah ajarkan Al-Quran ini kepada hamba-hambamu. Hamba yakin bahwa engkau tidak akan pernah lupa akan rezekiku. Beliau bukan minta rezeki, cuma beliau mengadu, engkau lebih tahu akan kebutuhanku. Nah, maka beliau hajinya itu dengan Al-Quran itu Umi. Ya. Haji beliau dengan Al-Quran. Ya. Beliau jadi imam kemana-mana dengan Al-Quran. Sampai wafat beliau pun dengan Al-Quran gitu kan. Luar biasa guru kita yang satu itu. Dan saya pun diajar oleh beliau di apa untuk pesahah itu beliau yang bimbing karena dulu sama Ustadz Lukman nggak berhasil di apa di tempat kita belajar dulu di Panorama Baru tuh nggak berhasil dulu ya. Gitu. Jadi dimarah oleh Buya ya sama tadi kan membedakan ain dengan alif nggak bisa juga gitu kan belajar tajwid dengan Buya nggak selesai juga gitu dengan Haji Ghazali kita sempurnakan gitu. Itu saya pikir mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Jadi kesimpulannya apa? Siapa yang membaca Al-Quran secara berurut karena Allah, mulai dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, diiringi dengan keikhlasan, ketulusan, dan keyakinan, membaca doa munajat kepada Allah, baik sebelum membaca Al-Quran maupun setelah membaca Al-Quran, insya Allah diberikan daya ingat, dikembalikan kemampuan-kemampuan, kita berada pada posisi positif, kemudian kita diberi peluang-peluang rezeki oleh Allah yang cukup banyak, dan yang tak kalah pentingnya adalah kita diberikan kesehatan. Nah, itu kesehatan. Alhamdulillah Abi sudah coba, Umi juga sudah coba. Kami mengalami penyakit yang luar biasa menurut dokter wallahu alam. Tapi obatnya itu dengan tilawati Al-Quran, yakin dan percaya. Pada ini mungkin pernah juga cerita sama si Umi bahwa Abi ini juga pernah dulu dioperasi selama diopname 3 bulan kan. Itu nggak sadar kan 1 bulan kemana-mana perginya ya. Nah, tapi tetap mendengarkan ada bacaan-bacaan Muhammad Ghamdi ya. Bacaannya itu Muhammad Ghamdi ya. Itu yang kita dengarkan di telinga, itu minta tolong didengarkan. Kemudian setelah di masa recovery, daya ingat berkurang. Al-Fatihah itu nggak hafal. Lu bayangkan, gimana mau mengimami orang kan? Bagaimana mau ceramah, mau khutbah, Al-Fatihah nggak hafal. Nah akhirnya kita coba instalisasi diri dengan Al-Quran. Baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Alhamdulillah karena kerja kita hanya itu saja waktu sakit. Tidur, bangun, baca Quran, tidur lagi, bangun, baca Quran lagi. Akhirnya di bulan Ramadan itu sempat khatam 3 kali. Alhamdulillah 3 kali. Apa yang terasa setelah itu? Seolah-olah kita dibimbing, pikiran kita dikembalikan, kita bisa berbicara sistematis, kita bisa menganalisis lebih dalam, kita bisa menulis. Nah, maka dakwah terapeutik, jadi kalau kawan-kawan sempat menengok nanti di internet
dakwah terapeutik itu sebetulnya refleksi dari pengalaman sakit yang pernah kita alami. Nah, kemudian dulu ketika Umi sakit juga kita sarankan tolong kita baca alhamdulillah, kita gembira, bersyukur kepada Allah Umi kuat. Sampai sekarang mudah-mudahan kuat ya. Tetap Kuat, Insya Allah. akan sampai tamat. Ini teman-teman juga akan menikmati, mudah-mudahan jadi pahala juga. Baik teman-teman sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan silakan, karena waktu kita juga sudah larut malam ini. Nggak ada yang pergi ngeluyuran ya. Hebat juga teman-teman. Malam minggu, Abi. Ya, oh ya, malam minggu. Iya. Nih, malam minggu betah depan laptop. Di depan laptop aja sama si Umi. Nah, gitu kan. Iya, tidak kemana-mana. Nggak boleh jalan-jalan. Iya, mudah-mudahan pahala ini kan. Ya, sekarang COVID juga, ngapain keluar? Nanti di swab kan. Nah, di swab terus positif, tambah nggak boleh keluar. Swab dulu kan. Nunggu 3 hari baru keluar apanya, izinnya kan, buktinya negatif katanya. Kalau nyampang apa positif, positif, nah. Astronot, gitu. Tambah nggak boleh keluar ya. Gara-gara ya alhamdulillah gitu ya. Oke ya, ada yang mau bertanya silakan. Oke. Boleh tanya, boleh. Boleh bertanya, boleh, tak apa-apa. Boleh tanya apa saja. Boleh, Umi juga siap menjawab itu. Ini ada yang bertanya nih Umi, silakan. Di bawah itu saya tengok ya, apa yang ditanya ini. Siapa yang bertanya? Si Ansari ini. Bertanya bagaimana cara mudah menghafal Al-Quran. Kita mendengar menghafal lagu bule, apa ini? Bule barat ya. Mudah hafalnya. Oh ini. Kok mudah kali membaca si bule? Apa menghafal si bule dibanding dengan hafalan Al-Quran Umi? Oke, silakan. Jadi sebenarnya menghafal Al-Quran itu memang berbeda penerapannya pada masing-masing orang. Kecerdasan kita kan masing-masing, Bi. Kecerdasan kita itu masing-masing. Ada yang secara visual, ada yang kecerdasannya dengan audio. Jadi itu kita yang paling tahu metode apa yang tepat agar kita bisa menghafal lebih cepat. Dan yang paling cepat adalah pengulangan. Repeat. Jadi misalnya kalau lagu-lagu itu kan kita bisa cepat menghafal karena mungkin kita lebih sering dengar. Kalau Al-Quran, ya seperti kata Umi tadi ya, kadang kita baca di waktu sisa. Jadi kalau untuk menghafal, Umi juga lagi coba. Karena nampaknya semakin tua nih, Bi, semakin susah kita menghafal. Iya. Jadi dapat depannya, belakangnya hilang. Kita pegang belakangnya, depannya lupa tadi. Nah, itu memang perlu proses ya, termasuk guru-guru untuk murojaah, untuk setor hafalan. Mungkin bertahap saja, pelan-pelan, tapi yang perlu adalah pengulangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ulang lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira sudah hafal, baru kira-kira 5-20 kali kita ulang di satu bacaan itu dulu. Sampai kira-kira dia menempel. Lalu baru kita lanjut ayat berikutnya. Dan mungkin memang kalau yang namanya hal-hal seperti ini memang harus dipaksakan ya dia. Nggak bisa sambil lalu. Jadi kita bikin batasan misalnya 1 hari berapa ayat. Atau itu cuma 1 ayat. Tapi ya harus ada peningkatan gitu. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Hafalah bisa satu ayat, nyambung lagi.
anin naba'il azim. Ayo bolak-balik sampai benar-benar menempel. Biasanya untuk proses menempel itu bisa sampai 20 kali pengulangan. Gitu, Bi. Jadi harus diulang-ulang, harus sering diulang. Makanya kalau di pondok anak-anak menghafal juga kan komat kami sendiri gitu. Itu karena mereka merepeat, mengulang. Dan proses murajaah itu setor hafalan memang kita perlu guru. Nggak bisa kita sendirian. Itu harus ada yang saling mendengarkan gitu. Jadi cara mudah menghafalnya adalah perlahan dan berulang. Itu aja, Bi, dari Umi. Silakan, Bi, barangkali mau ditambahkan. Nah, jadi benar. Jadi salah satu kaifiat ada namanya tikroran ya, atau ada namanya pengulangan ya, mengulang-ulang dalam rangka memperkuat daya ingat. Tapi satu hal yang perlu juga, biasanya yang paling mudah menghafal dan lengket di daya ingat, nah itu juga berkaitan dengan sikap dan gaya hidup kita. Kalau kita lagi pikiran Ya, betul. cabang, itu juga nggak mau dia. Susah juga nempelnya. Iya, maka fokus. Kemudian yang paling penting niat ya, niat. Kenapa paling penting niat? Untuk apa menghafal Al-Quran? Kalau niatnya salah, nggak mau dia. Tapi kalau niatnya untuk ridha Allah, nanti kalau jadi imam hafalnya sedikit, bagaimana gitu. Nah, maka biasanya Allah juga akan menolong kita. Nah, itu apa? Kemudian bebaskan diri dari hal-hal maksiat. Misalnya maksiat itu kan akan mengganggu daya ingat, stres ya. Mahasiswa sering tension kan, sering tertekan ya, membicarakan dosennya, membicarakan kesalahan dosennya, temannya juga, itu mengurangi daya hafal, apalagi melihat yang tidak-tidak, mendengar yang tidak-tidak begitu. Maka tadi kembali ke sakralisasi kan, kalau kita sakralkan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang suci, dia akan singgah ke hati-hati dan pikiran orang yang suci, maka tugas kita adalah bagaimana mensucikan diri. Nah itu dia. Kemarin itu, ini mohon maaf, ini ada guyon dari kawan. Ini dari Pak D, tidak salah. Nah, Pak D tadi sini tak keluar, tidak tahu. Jadi waktu kami di bandara itu, di blok kalau apa namanya itu dia, di bandara tuh kan bebas orang kemana-mana, pakainya gimana, op mata, kata kawan, hilang hafalan, nanti nggak bisa terapi lagi ya. Jadi itu berpengaruh ke daya ingat juga. Gitu, di antara cerita-cerita kita malam hari ini, bagaimana menguatkan daya ingat gitu, di samping mengulang juga luruskan niat. Oke, ada yang lain? Silakan, boleh bertanya atau boleh menulis di bawah. Gak ada lagi ya, mungkin udah capek ya. Paham nggak ya? Ngantuk kayaknya, Bi. Ada yang siapa tuh? Silakan. Rafika. Nanya. Atau Nopi. Ada si Nopi? Ya. Ya, kalau tidak berarti udah paham ya. Udah paham. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Kami ucapkan terima kasih. Di itu ada pertanyaan ya? Boleh. Iya, siapa orangnya? Ini ada pertanyaan dari Sonia. Iya. Ya, dari Sonia Devi. Ya, Sonia Rafika Devi. Iya, silakan. Assalamualaikum nih, semoga Umi dan keluarga diberi kesehatan.
Umi, saya ingin bertanya seperti yang Umi bilang, dalam belajar khusus belajar Quran kita butuh muzakarah sama guru. Bagaimana kalau belajar virtual seperti di YouTube atau media-media lain, itu tetap kalau pendapat Umi pribadi, kita tetap memerlukan seorang guru, seorang murabbi, murabbiyah, yaitu karena Al-Quran itu memerlukan proses. Bagaimana caranya? Ada timbal balik. Kita belajar, mungkin untuk proses menghafal, kita bisa pakai media seperti YouTube, karena kan enak tuh sambil dengar murotal, pakai headset, diulang, lama-lama kan hafal, Bi. Sama saja seperti kita mendengarkan lagu kan, diulang-ulang akhirnya hafal. Cuma kalau untuk proses sendiri, untuk belajar, itu memang Umi sarankan harus dengan guru. Ya, karena di situ ada interaksinya, bahwa kita tahu ada perbedaan alif dengan ain itu, bagaimana kita mempraktekannya dengan di depan internet, kan tidak bisa. Kita harus bersama seorang guru. Kalau untuk media, itu untuk anak-anak dengan kecerdasan audio, itu memang menyenangkan justru belajar virtual, seperti mendengarkan di YouTube, ya, di media-media lain, tinggal pasang di telinga, duduk santai, dengarkan, putar berulang, insya Allah hafal. Itu anak-anak yang kecil-kecil itu aja lihat, Bi, kalau belajar ngaji, ayat itu diulang-ulang pun mereka cepat masuk, itu dengan kecerdasan audio, ya, itu mudah. Tapi kalau untuk belajar khusus untuk Al-Quran, itu memang kita memerlukan seorang guru. Asatidz, ya, para asatidz, guru-guru, murabbi, murabbiyah itu nggak bisa kita pelajari sendiri. Ya, gitu, Bi, dari Umi, Bi, silakan barangkali mau ditambahkan. Ya. Jadi itu memang guru itu siapa yang tidak belajar, yang tidak punya guru, ya, ada istilahnya dulu, yang tidak belajar atau yang belajar tidak dengan guru, maka gurunya itu adalah setan. Nah, artinya orang tuh bisa sesat. Nah, kalau virtual itu keterbatasannya kita nggak dapat energi itu aja. Kalau tidak langsung, ya. Tapi kalau ketemu langsung, apalagi nanti kalau kajian-kajian keislaman itu ada namanya ijazah, ya. Ijazah artinya muridnya diizinkan oleh gurunya untuk menggunakan sesuatu. Itu harus langsung ketemu, walaupun satu kali ketemu. Iya, betul. Berikutnya dia bisa lanjut, begitu. Tapi kalau mendengarkan melalui audio, kelemahannya itu tidak langsung ketemu, misalnya. Seperti si Umi ini kan tidak bisa, mungkin kalau dia tidak ketemu dengan Buya dulu kan, tidak ketemu sama dengan Maria Ulfa, ya, karena dia yang mengajarkan bagaimana melafazkan huruf-huruf hijaiyah kan. Nah, lalu dia udah angkat ini sebagai muridnya, maka penting kita ketemu langsung bersama dengan guru. Liqa namanya, halaqah. Nah, coba saya tanya juga, ini mahasiswa udah 1 semester kuliah, ya. Kita kan tidak ketemu langsung, lewat audio, lewat virtual, ya. Maka akan lebih terasa akrabnya, lebih mudah dipahami pesan-pesannya ketika pernah ketemu walaupun 1 kali, gitu. Nah, itu yang penting, yang dibilang oleh Umi tadi, bahwa memang kita wajib berguru, ya. Kalau belajar tuh wajib berguru. Oke, masih ada yang lain? Kita coba satu lagi, ya. Satu pertanyaan lagi, kalau ada silakan. Rame nih. Masih ada yang mau bertanya? Boleh, kalau misalnya malu kedengaran suaranya, tulis, ya kan.
tulis di bawah tak apa-apa juga. Kami bisa baca. Atau langsung boleh kedengaran suaranya, kelihatan orangnya. Sopo jenenge gitu. Ya kan? Oh ya, ini kabar gembira juga. Ini yang hadir semuanya dikasih sertifikat. Ya, dikasih sertifikat ini. Tapi sertifikatnya 2 atau 3 hari ini ya. Kita siapkan, nanti kita kirim. Kita kirim. Nanti sertifikatnya ditandatangani oleh Pak Dekan. Kan hebat juga tuh, resmi ya. Walaupun kita di malam minggu, tapi acara kita resmi. Gitu. Ada yang lain? Silakan. Tak ada ya? Udah cukup ya? Udah. Oke, kalau sudah kita foto bersama dulu. Sudah. Ya, kalau foto bersama. Coba aktifkan dulu videonya semua. Oke ya, kita screenshot ya. Tapi harus pakai senyum tuh. Nggak boleh senyum senyum bahagia lah ya. Senyum jomblo. Senyum Al-Quran kata Pak Dekan. Pak Dekan udah pergi ya? Udah malam mingguan Pak Dekan. Sahrul Ramadan belum diaktifkan. Nisa belum diaktifkan. Nggak bisa aktifin. Gini aja, kalau nggak bisa mengaktifkan, klik aja tuh ada gambar video di bawah gitu. Oke, kita tutup dulu ya. Nanti kita foto bersama. Terima kasih. Kita sampaikan kepada Umi dan teman-teman semuanya dari Aceh sampai ke Papua yang sudah bergabung di acara spesial malam minggu ini bersama Umi Dewi Irma Juniarti dari Cirebon, Jawa Barat. Mudah-mudahan udangnya tidak kena virus juga. Gitu, karena orang menyebut Cirebon itu kota udang begitu ya. Baik, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah. Kita semua sehat ya. Sehat walafiat dan sukses selalu, saling mendoakan. Dan mari mulai dari hari besok kita akan mencoba untuk membaca Al-Quran dari Al-Fatihah menuju An-Nas untuk mengobati gangguan-gangguan yang ada dalam pikiran, dalam perasaan, dalam semangat hidup dan sebagainya. Dan jangan lupa nanti kunjungi situs yang Umi punya. Apa namanya Umi? Silakan kasih tahu adik-adiknya. Channelnya. Dewi Irma Juniarti Official. Iya. Catat ceritanya ya. Itu juga salah satu efek corona tuh, Bi. Iya. Tak apa-apa, berkarya di masa sulit. Jadi YouTuber. YouTuber ya. YouTuber meraup pahala akhirat. Oke, jangan lupa nanti ya di subscribe. Kunjungi ya. Ya, Bi. Nanti kita akan ketemu lagi sama Umi dalam waktu dan kegiatan yang sama atau yang berbeda temanya. Tapi jelas beliau lebih banyak di Al-Quran ya. Apa kamu belajar apa nanti? Insya Allah melalui media ini kita disatukan di sini ya. Terima kasih untuk semua. Dan kita akhiri pertemuan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Kemudian kita foto bareng.